Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang simple future tense. Sebelum mulai belajar, kita awali dengan baca doa dulu. Kalau sudah, siapkan alat tulisnya. Jangan lupa materinya nanti dicatat ya. Yang pertama, sebelum kita mempelajari rumus atau formula dari simple future tense, kamu harus paham dulu dengan yang namanya to be. To be ini adalah kata penghubung antara subjek dengan predikat. Jadi antara orangnya dengan pekerjaannya nantinya. Nah, penggunaan to be ini beda-beda, ada aturannya, ada pasangannya. Yang pertama nih kita lihat nih. I, to be-nya am. He, she, it, to be-nya is. Sedangkan you, we, they, to be-nya are. Jadi kalau misalkan dalam penggunaan kalimat nanti I am a student gitu, misalkan you are a doctor gitu ya, harus ada pasangannya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus ya. Jadi rumusnya ada 3 ini, untuk positif, negatif, dan interrogatif. Coba di situ poin pentingnya adalah pakai to be dan going to. To be yang tadi ya, ingat ada pasangan-pasangannya. Nah, ini untuk yang positif dulu. Contohnya, I am going to visit grandmother next month. I am itu to be. Karena pakai subjeknya I, jadi to be-nya am. Maka kalimatnya menjadi I am going to visit. Itu sudah sesuai dengan rumus simple future tense. Sedangkan setelahnya grandmother next month itu adalah kalimat keterangan. Oke ya. You are di sini adalah to be dari you. Maka kita pakai you are going to buy the dress on Sunday. You pasangannya are, to be-nya ya. She is going to go to Japan next week. Seperti daftar yang tadi, she, to be-nya adalah is. She is going. Subjek she, to be-nya is. Going to adalah masuk ke rumusnya ya, going to. Terus go itu adalah verb 1. She is going to go itu sebenarnya sudah masuk ke rumus, sedangkan kalimat setelahnya adalah keterangan saja. She is going to go to Japan next week. Oke, ini untuk yang kalimat negatifnya. Setelah to be pakai not. Jadi contoh subjek to be, not, going to, verb 1. Subjeknya I, to be-nya am. Nah, di situ karena ini adalah untuk kalimat negatif, pakai not ya setelah to be ya. I am not. Going to-nya rumus, visit-nya verb 1. I am not going to visit. Itu sudah sesuai dengan rumus sampai sana. Nah, kalimat setelahnya adalah kalimat keterangan. You are not. You are not. To be-nya are, karena kalimat negatif dipakaikan not. You are not going to. Nah, itu pakai going to, terus verb satunya by. You subject, are to be, not plus going to di rumus, sedangkan by itu masuk ke verb 1 ya. Selanjutnya, she is not going to go to Japan next week. She subject, is-nya to be. Kenapa pakai is? Karena pasangannya she adalah is. Not going to go to Japan next week. Not tadi masuk ke rumus karena kalimat negatif. Going to juga rumus. Go itu verb 1. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, untuk formulanya itu to be-nya dulu, baru subjek, setelah itu going to dan verb 1. Nah, coba diperhatikan contoh yang pertama. Am I going to visit grandmother next week? To be-nya dari I adalah am, makanya am-nya duluan. Am I going to visit? Itu sudah betul ya sampai situ ya. Kalimat selanjutnya adalah keterangan. Am I going? Am to be, I subject, going to masuk ke rumus. Visit adalah verb 1. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. Are you going to buy the dress in Sunday? Karena subjeknya adalah you, to be-nya adalah are, dipasangnya di depan karena ini kalimat interrogatif. Are you going? Are to be, you subject, going to ke rumus,
Buy adalah verb 1. Are you going to buy the dress in Sunday? Sedangkan the dress in Sunday adalah kalimat keterangan saja. Terus yang terakhir, is she going to go to? Is to be, she subject, going to go. Going to adalah rumus, go itu verb 1. Jadi is adalah to be-nya dari she, makanya dipakainya is she going to go to Japan. Kenapa sih kita pakai simple future tense, nggak pakai will aja? Kenapa mesti pakai going to? Nah, kalau dalam penggunaan going to itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, menyatakan suatu rencana. Seperti contoh kalimatnya, she is going to go to Japan next week. Nah, di sini arti dalam bahasa Indonesianya, dia akan pergi ke Jepang minggu depan. Jadi dia udah ada rencana nih, udah melakukan persiapan untuk pergi ke Jepang itu. Jadi ya, pertama menyatakan suatu rencana. Fungsi kedua, penggunaan going to dalam simple future tense yaitu menyatakan sesuatu yang akan terjadi karena adanya bukti-bukti. Contohnya, the cloud is dark, it is going to rain soon. The cloud is dark, awannya gelap, it is going to rain soon. Akan hujan sebentar lagi. Nah, itu maksudnya menyatakan keadaan yang akan hujan karena ada bukti awan yang gelap, gitu ya. Oke, sekian materi untuk hari ini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.